wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak saleh dan saleha? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, anakku sekalian, bertemu lagi dengan Budian di sini. Alhamdulillah, hari ini Budian mau menerangkan tentang tafsiran surat Al-Insyirah. Anak-anak sudah pada tahu? Sudah pada hafal surat Al-Insyirah? Insya Allah ya, kalian semua pasti sudah hafal. Nah, sekarang kita mengulas sedikit tentang surat Al-Insyirah ya. Kita baca dulu surat Al-Insyirah bersama-sama, atau mau mendengarkan? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan satu urusan, kerjakanlah urusan lain dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Anak-anak, seperti itulah arti dari surat Al-Insyirah. Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat ya. Maksud dari surat Al-Insyirah ini ya, kita sedikit mengulas. Anak-anak sudah pada tahu kan, setiap apa yang kita inginkan pasti harus berusaha dulu. Contohnya, kalau kita mau makan, apa dulu? Harus berusaha dulu, harus bekerja dulu supaya mendapatkan makanan. Terus kalau kita mau mendapatkan ranking kelas, berarti apa usaha kita? Yaitu usahanya rajin belajar. Nah, seluruh pekerjaan hidup itu terkadang membuat kita itu merasa sesak ya, merasa sesak di dada. Nah, supaya sesak dada ini tidak dirasakan, berarti apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu di sini? Supaya kita tidak merasa berat dengan ujian, dengan menghadapi hidup ini, berarti kita itu harus lebih dekat dengan Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan seperti itu. Ya, beliau pun ya, Nabi Muhammad pernah mengalami juga hal seperti ini. Beliau merasakan sesak di dada yang teramat berat karena tugasnya yang teramat berat. Yaitu apa sih tugas Muhammad yang begitu berat? Yaitu saat menerima wahyu dari Allah, dan si wahyu itu harus disebarluaskan, harus tugasnya mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah dan nabinya. Hal seperti itu sangat berat, tidak mudah. Tapi karena
Muhammad ini sangat dekat dengan Allah, maka pekerjaan tersebut atau tugasnya Nabi Muhammad itu dimudahkan, terasa mudah karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini anak-anak pernah nggak merasakan berat dikasih tugas dengan dengan ibu gurunya? Pasti ada ya, pernah ya kalian itu merasakan berat sekali ini tugas, kok susah amat, apalagi di zaman sekarang ya, zaman COVID ini, kita itu belajar BDR tanpa jarak tanpa diterangin dulu, dijelasin dulu oleh gurunya, dan ujuk-ujuknya kita itu harus belajar sendiri ya, harus mengerjakan tugasnya sendiri. Itu akan merasa berat. Tetapi karena kalau kita bisa mendekati Allah atau lebih dekat dengan Allah, memohon pertolongan Allah, berdoa kepada Allah supaya dimudahkan tugas-tugasnya, pasti tugas itu akan mudah untuk diselesaikan, mudah untuk dikerjakan. Nah, maka dari itu kita itu harus senantiasa bersama Allah dan dekat dengannya. Lagi pula, jika kita senantiasa dekat dengan Allah, Allah itu mulia, Allah itu maha tinggi. Kalau kita lebih dekat dengan orang yang lebih mulia, lebih dekat dengan orang yang saleh, pasti kita ini akan akan terbawa soleh ya. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang yang salah, orang yang istilahnya yang jauh dari Allah, mungkin kita juga akan terbawa oleh mereka ya. Nah, sekarang apa sih perasaan kalian jika suatu pekerjaan itu atau suatu tugas yang tadinya berat lalu dikerjakan dengan ikhlas, dengan pertolongan Allah, lalu selesai? Apa perasaan kita? Pasti deh kita itu akan merasakan bahagia ya. Nah, kebahagiaan itu akan kita rasakan setelah melewati masa-masa yang sulit ya. Makanya seberat apapun pekerjaannya yang harus kita lakukan, jika sedikit demi sedikit kita kerjakan, akhirnya pekerjaan itu akan selesai juga. Betul? Betul nggak ya? Nah, setelah selesai, beban berat itu akan hilang. Ya, beban itu akan hilang dan bergantian menjadi suatu kebahagiaan. Nah, terus ada lagi, ujian itu berat. Betul, ujian itu berat ya. Misalkan ujian sekolah itu pasti akan merasa berat, karena kita harus menghafal lagi banyak sekali pelajaran yang harus kita hafal lagi, harus kita ulangi lagi ya. Berat, takut salah kalau kita mau mengisi soal. Namun jika dilaksanakan setiap hari ya, akhirnya kita itu akan bisa menyelesaikan seluruh ujian ya. Setelah ujian selesai dilaksanakan, pastilah kita akan merasa bahagia. Wah, lega, ujiannya selesai nih, tinggal nunggu hasilnya. Kita berharap sama Allah ya. Nah, seluruh pekerjaan di dunia ini jika dikerjakan sekaligus pasti akan terasa berat ya. Akan terasa berat, lagi membebani. Nah, sebaliknya jika pekerjaan tersebut dicicil sedikit demi sedikit, makanya insya Allah ya, si pekerjaan itu atau tugas kita itu tidak akan terasa berat. Makanya jangan pernah menunda-nunda pekerjaan, jangan pernah menumpuk-numpuk pekerjaan ya.
Karena dengan ditunda-tunda, semakin hari pekerjaan tersebut akan semakin menumpuk hingga menjadi malas untuk mengerjakannya. Ya, jika kita selesai nih, misalkan kita selesai membaca buku A, bacalah buku B. Jika kita selesai sholat wajib, lakukan sholat sunat. Jika kita selesai mengerjakan saum, bersiaplah untuk berkurban. Di sini ada kata farota, faroko, artinya kosong setelah sebelumnya penuh. Oh iya, tugas kita itu adalah melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin sesuai petunjuk yang telah diberikan, baik itu oleh ibu guru, orang tua, ataupun oleh Allah. Nah, jika kita sudah mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik, hasil pekerjaannya kita serahkan kepada Allah. Jika kita sudah mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik, kita itu harus pasrahkan kepada Allah. Kita serahkan apa hasilnya, apakah memuaskan ataukah akan mengecewakan, ya kita serahkan kepada Allah. Nah, kita ini jangan menyandarkan hasil pekerjaan itu pada diri kita, karena hal tersebut akan membuat kita itu putus asa. Jika hasil pekerjaannya kurang baik, kan kecewa, ya. Nah, sebaiknya seandainya hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan harapan, maka kita itu akan sombong, ya. Nah, maka dari itu serahkanlah hasil usaha kita itu kepada Allah. Sekali lagi, tugas kita hanyalah bekerja dengan baik sesuai aturan. Itulah yang disebut tawakal, yang akan menghilangkan rasa putus asa dan sombong. Seperti ada sebuah hadis ya di sini, yang dimana artinya Nabi bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin itu yang dapat Budian sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bermanfaat untuk semuanya ya, dan khususnya untuk Budian sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya atau ada kesalahan dalam berkata, dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan ya. Karena sini Budian masih dalam proses belajar. Ya, mungkin itu yang dapat belajar tafsirnya. Ditutup dengan aku qouli hada wastaghfiruhu walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.